Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endi Dwinata di channel YouTube kesayangan kita, Raya Hobi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana mengubah hobi menjadi sebuah bisnis. Banyak orang yang pingin banget gitu ya, punya bisnis yang sesuai sama hobi mereka gitu. Ya memang enak punya bisnis yang sesuai hobi itu memang enak. Satu, kita pasti lebih enjoy, kita lebih menikmati karena memang kita menyukai bisnis itu, kita menyukai pekerjaan itu karena itu hobi kita. Yang kedua, kita mengerti, kita memahami bagaimana mengerjakan bisnis itu karena memang pada dasarnya itu hobi kita yang kita lakukan bertahun-tahun. Yang ketiga, kita punya semangat yang tinggi, keinginan yang besar untuk bisa terus berkembang. Tapi jangan salah, kalau kita membangun sebuah bisnis berangkat dari sebuah hobi juga ada kelemahannya, ada kekurangannya. Seringkali orang terjebak di dalam mindset bahwa ini hobi gitu, yang bisa dikerjakan di waktu senggang. Nah, ini bahaya. Kita sudah bicara masalah bisnis gitu loh. Ini bukan lagi hobi, kita bicara hobi yang berubah jadi bisnis. Kita harus fokus di dalam itu. Kita harus komitmen. Jadi banyak sekali orang yang terjebak di mindset itu dan itu bahaya. Akhirnya bisnisnya jalan di tempat, ujung-ujungnya jalan ke tepi jurang. Bahaya sekali. Kembali kita bagaimana membangun sebuah bisnis berangkat dari hobi gitu ya. Sebenarnya ada banyak cara. Cuma pada kesempatan kali ini saya ringkas menjadi 4 poin penting. Yang pertama, kenali hobi Anda. Maksudnya di sini, apakah hobi Anda ini punya nilai jual atau tidak? Punya nilai komersil atau tidak? Gitu. Kan banyak juga hobi yang sebenarnya ya kita memang suka, tapi sebenarnya orang lain juga belum tentu suka gitu. Cuma kita aja bahasanya nilai jualnya kurang gitu, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itu kita harus tahu hobi kita tuh apakah punya nilai jual yang bagus atau tidak gitu. Terus juga hobi kita apakah punya pasar, punya market gitu. Apakah banyak yang punya hobi sama dengan kita gitu. Nah, kita harus tahu itu, kita harus pahami itu. Kita harus cari tahu apakah banyak orang-orang yang punya hobi sama dengan kita. Nah, yang ketiga, kita harus juga tahu apa yang kita hasilkan dari hobi kita. Apakah itu berbentuk jasa atau produk? Ini penting karena nanti terkait dengan bagaimana menyusun strateginya, bisnis plan-nya. Terus poin kedua adalah kalau kita ingin membangun sebuah bisnis yang berangkat dari hobi, kita harus perluas dulu jaringan kita, networking kita, relation kita. Jadi kalau memang ini sparekan waktu, Anda gabung ke komunitas-komunitas yang punya hobi yang sama gitu. Anda cari tahu orang-orang yang punya hobi yang sama. Bangun networking, bangun relasi. Itu penting. Sebelum kita membangun sebuah bisnis, perkuat dulu jaringan kita, luaskan dulu relasi kita, baru kita melangkah untuk membuat sebuah bisnis yang berangkat daripada hobi. Terus poin ketiga adalah kita harus bikin perencanaan bisnisnya gitu, bisnis plan-nya. Nah, orang kalau sudah bicara bisnis plan pasti ribet ini. Ya enggak juga. Di sini kita bikin bisnis plan yang sederhana saja. Contoh, ada 6 poin penting di sini ya. Satu, pertama, kenali targetnya, kenali target pasar Anda. Jadi begini. Tadi kan kita sudah kenali hobi kita, apakah punya nilai jual, apakah punya market gitu. Yang sekarang kita harus tahu targetnya kemana. Contoh, misalnya kita punya hobi bikin kue gitu ya.
Nah, kita ingin bikin kuenya itu apakah kelas premium atau yang biasa-biasa saja misalnya. Nah, kita harus tahu targetnya ini. Kalau kelas premium berarti kita tawarkan ke target pasar kita adalah orang-orang yang hidupnya mapan gitu ya. Nah, terus poin kedua adalah kita harus memahami, kita harus merencanakan betul-betul dari hulu ke hilirnya. Contoh misalnya kita punya hobi collection action figure dan kita ingin berbisnis jualan action figure gitu ya. Kalau misalnya kita kelas premium, kita harus tahu nyarinya di mana, suppliernya siapa. Atau kita mau main di kelas menengah ke bawah, suppliernya di mana, bagaimana cara pengiriman, semua dari hulu ke hilir kita harus sudah buat perencanaannya. Terus yang poin ketiga adalah kita harus bikin branding. Kalau memang kita menghasilkan sebuah produk, kita membuat sebuah produk, kita harus pikirkan sudah merencanakan brandingnya. Atau kita memang misalnya jasa, misalnya kita tidak memproduksi sebuah produk gitu ya, tapi kita misalnya kita jual kembali. Nah, itu kita bagaimana membangun branding dan image-nya gitu. Jadi gimana sih kalau misalnya orang belanja ke toko action figure kita, terus wah enak nih di sana, barangnya lengkap, harganya murah, tempatnya enak, misalnya. Atau kuenya itu enak sekali gitu. Walaupun mahal mungkin karena memang sasarannya kelas premium, tapi memang tempatnya aja keren bro, mewah gitu. Nah, kita harus sudah punya perencanaan untuk bisa membangun branding dan image tersebut. Terus yang keempat adalah bagaimana kita marketing dan promosinya. Apakah kita bangun toko offline atau kita pakai toko online misalnya. Seperti tadi saya contohkan, misalnya kita mau buka toko offline, toko kue yang premium gitu kan. Kita juga harus bikin tokonya, gitu kita masuk itu harus ada kesan luxury-nya dapat, mewahnya dapat. Karena memang kelas premium, kalau kita kelas biasa-biasa saja ya tokonya juga nggak usah terlalu mewah, biasa-biasa saja, yang penting bersih, jualannya lengkap, udah cukup. Nah, dari keempat poin itu, di situ kita bisa tahu berapa sih modal yang kita butuhkan. Kalau memang modal kita cukup, jalankan. Kalau tidak, mungkin kita harus punya planning untuk pinjam atau cari investor. Atau kalau memang tidak cukup dan tidak punya investor atau tidak bisa pinjam, ya berarti poin 1 sama poin 4 tadi ya di-adjust kembali hingga sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, terus yang terakhir adalah pricing. Ini penting karena ini yang menjadi ya bisnis kita jalan atau enggak. Karena di sini letak marginnya kan di sini. Kalau memang kita mainnya di kelas premium misalnya, ya, yang notabene-nya adalah orang-orangnya juga orang-orang yang cukup mapan gitu ya. Ya mungkin untuk masalah harga tidak ada masalah. Kita kasih margin agak sedikit lebih tinggi, mungkin mereka tidak ada masalah. Yang penting rasanya enak gitu. Yang penting rasanya kualitasnya bagus gitu. Tapi kalau kita main di kelas-kelas yang menengah ke bawah, ya mungkin kita punya strategi ya margin tidak usah terlalu besar, tapi kita main di quantity. Jadi itu yang kita 6 poin untuk kita bikin bisnis plan-nya. Terus poin terakhir, poin keempat, bagaimana kita bisa mengubah hobi kita menjadi sebuah bisnis. Ini terkait dengan kelemahan yang tadi saya omongkan di awal. Kita harus tanamkan mindset kita, benar-benar kita harus tanamkan bahwa ini sudah bukan lagi hobi, melainkan hobi yang sudah berubah jadi bisnis. Maksimalkan waktu Anda di sana, fokuskan di sana, perlakukan hobi Anda seperti Anda memperlakukan sebuah bisnis. Gitu. Itu penting banget gitu. Ya mungkin sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang menyakitkan atau menyinggung, saya mohon maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung siapapun. Murni saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman. Jika video ini dianggap bermanfaat, saya minta tolong bantu subscribe, klik tombol lonceng. Biar saya terus semangat untuk membuat konten-konten video yang lainnya.
Tapi kalau memang jika video ini dianggap tidak ada manfaatnya, ya anggap saja ini sebagai hiburan lah. Satu quote terakhir dari saya, carilah hobi atau jadikanlah hobi Anda sebuah bisnis. Karena apa? Karena di luar sana banyak sekali orang yang untuk mendapatkan penghasilan mereka terpaksa mengerjakan sesuatu yang sebenarnya mereka benci atau mereka tidak sukai. Sekian dari saya, salam hobi dan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.